Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita belajar hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kepada ketua kelas silakan memimpin doanya pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ke pembelajaran berikutnya, ibunya bertanya, nah siapa di antara kalian yang ingat pelajaran kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan kepada aja. Kemarin kita belajar bagian tubuh hewan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu Kak Aja. Nah, salah satu jenis hewan adalah burung. Nah, siapa yang di antara di sini yang bisa menyebutkan bagian tubuh burung? Ya, silakan kepada Karima. Saya fungsinya untuk terbang, tapi fungsinya untuk berjalan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Karima. Nah, siapa lagi bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya fungsinya untuk terbang dan ekor fungsinya untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, alhamdulillah kalian sudah ingat pelajaran yang telah lalu. Baiklah, kita hari ini akan belajar kelompok ya anak-anak. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama yaitu ada Ajak dan Kaya. Kelompok kedua ada Nida dan Karimah. Dan kelompok 3 ada Ija dan Kabianto. Nah, silakan kepada kalian untuk membentuk kelompoknya. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema tempat hidup makhluk hidup. Nah, seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti memiliki tempat tinggal. Baik itu hewan, tumbuhan, manusia, pasti dia memiliki tempat tinggal untuk dia berteduh, makan, minum, berkembang biak, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tempat tinggal makhluk hidup itu terdiri 3 macam. Yang pertama ada di daratan, yang kedua ada di air, yang ketiga mereka ada tinggal di darat dan di air atau hidup 2 alam. Nah, coba lihat, perhatikan papan tulis. Nah, siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Ya, ini ayam. Bagus. Nah, gajah dan ayam berarti mereka tinggal di mana ini? Darat. Darat sekali. Nah, ciri-ciri hewan yang tinggal di darat itu yang pertama, mereka itu biasanya memiliki kaki. Nah, kaki 2 atau 4. Kemudian dan dia bernapas menggunakan paru-paru. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ini anak-anak? Hiu. Ya, ini Lumba-lumba. Nah, sekarang berarti mereka tinggal di mana? Air. Ya, bagus. Nah, kalaunya tempat tinggal di air berarti dia dengan ciri-cirinya dia bernapas. Biasanya kalaunya ikan bernapas menggunakan insang. Ya, betul. Nah, berarti perbedaannya antara yang darat dengan air, bagian bernapas dia menggunakan paru-paru, sedangkan apabila hewan tersebut tinggal di air, mereka bernapas menggunakan insang. Ya. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar apa ini anak-anak? Buaya. Ini Kakap. Nah, mereka hidup di Darat dan air. Bagus, darat dan air atau hidup di alam. Nah, biasanya mereka apabila hidup di alam bernapasnya bisa menggunakan kulit, paru-paru ataupun insang.
Dan dengan ciri-cirinya, kakinya memiliki selaput. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu aja. Saya ingin bertanya, kenapa makhluk hidup memiliki tempat tinggal? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, kenapa aja? Nah, kata aja makhluk hidup memiliki tempat tinggal. Dikarenakan seperti Ibu jelaskan tadi, karena mereka memiliki tempat tinggal itu karena untuk berteduh, makan, minum, dan berkembang biak. Salah satunya adalah hewan. Nah, apabila dia diserang kepada makhluk lain, apabila dia memiliki tempat tinggal, maka dia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apakah sudah jelas aja? Jelas. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang giliran Ibu ya yang bertanya. Sebelum Ibu bertanya, Ibu akan menghapus tulisan ini dulu. Nah, yang pertama ada yang hewan tinggal di darat. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya tadi? Angkat tangan. Ya, silakan kepada. Memiliki kaki 2 atau 4. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang, nah, ciri-ciri hewan yang tinggal di air. Saya, Bu. Ya, Bernapas menggunakan insang. iya bagus sekali, beri tepuk tangan dulu. Sekarang yang ketiga, siapa yang ingat ciri-cirinya? Ya, Ija, silakan. Mempunyai selaput. Iya, bagus, beri tepuk tangan untuk Ija. Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang pelajaran tempat tinggal makhluk hidup. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kelompok 1 jawab ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, bagus. Apabila sudah selesai, silakan kumpulkan ke meja Ibu. Ibu akan memberikan nilai. Ya. Nah, kelompok 1 lagi. Lihat dari hasilnya, tugas kalian tadi sudah mendapatkan nilai 400 semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, artinya kalian sudah paham ya tentang pelajaran tempat tinggal makhluk hidup. Nah, untuk lebih paham lagi tentang pelajaran tempat tinggal makhluk hidup, Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Sekarang buka bukunya halaman 30. Nah, di sana kerjakan tugasnya di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Ija. Bahwa makhluk hidup itu memiliki tempat tinggal. Ya, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya. Ingin menambahkan makhluk hidup itu memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Nah, bagus anak-anak jawabannya. Ibu akan menambahkan kesimpulannya, yaitu ya makhluk hidup itu pasti memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut berfungsi untuk dia berteduh, mempertahankan hidup, makan, dan lain-lain. Nah, tempat tinggal itu juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada di daratan, yang kedua ada di air, yang ketiga ada di darat dan air. Tentang pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita kembali. Teman-teman, sebelum pulang ke rumah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah,
Di rumah kalian tetap belajar ya untuk sambil mengulang pelajaran kita hari ini agar ingat. Iya, Bu. Tetap menjaga kesehatan agar bisa turun kembali ke sekolah pada besok hari. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi